Assalamualaikum teman-teman, hari ini tanggal 8 Mei 2025, IHSG turun 1,42%, 98,48 poin. Jadi ini pullback ya, yang cukup lumayan dalam. Dan kondisinya yang jualan adalah asing, walaupun netnya sekitar 900 miliar atau sampai ya mungkin sekitar 1 triliun ya. Ini pullback yang lumayan mengkhawatirkan karena volumenya itu lumayan besar. Mengkhawatirkan bagi yang belum take profit ya. Tapi kalau yang udah take profit ini pengennya pullbacknya turun lebih dalam daripada ini ya, kira-kira gitu. Ya selalu seperti itu, ada dua sisi di pasar saham. Oke. Hari ini saya akan bahas Enseval Putra Mega Trading ya, EPMT. Ini brand-brandnya kayaknya ini ada MIDI, Mitra Sana, EMP, Mostrans, Mos, Rinilmit ya, Forsta. Nah, saya sebenarnya nggak terlalu kenal brand-brandnya ini, tapi ini perusahaan yang dari dulu saya amati. Jadi bergerak di bidang distribusi, terutama distribusi obat dan juga beberapa penjualan ya. Ini jualannya lumayan gede ya teman-teman ya. 1 tahun itu 30 triliun. Kemudian laba brutonya 3 triliun. Ini kalau ngelihat ini naik 8% untuk jualan. Kemudian laba bruto naik 5%. Kemudian untuk laba usaha 964 miliar. Kemudian jumlah karyawan 4.800. Jadi kalau kita lihat secara laba rugi 2020, 21, 22, 23, 24 posisinya memang penjualannya itu kalau dilihat naik terus. Tapi gross profitnya itu tidak selalu naik terus ya. Pernah turun sedikit di 2023. Kemudian laba tahun berjalan, nah ini laba tahun berjalan naik turun. 2020 600, 21 800, kemudian 22 800. 23 688. Jadi ini salesnya naik tapi labanya turunnya lumayan drastis. Kemudian 2024 baru naik. Nah kalau melihat seperti ini memang lumayan bagus ya. EPS ada juga di sini di laporannya 251, 313, 313, 254, 274. Ini adalah EPS 2024 full year. Aset sekitar 11 triliun. Rasio keuangan margin lumayan walaupun persentasenya turun ini 9,9%. Kemudian net income-nya ya 2,3%. Ini sebenarnya masih kurang sehat ya kalau kategorinya perusahaan yang menganut prinsip 5% minimum. Karena rasionya gede banget, ini karena memang mungkin nggak ada terlalu banyak hutang dan seterusnya. Penjualan ini naik terus, kemudian laba bruto, nah ini laba bruto agak naik turun. Laba tahun berjalan juga sama, naik turun. Ini bacanya dari kanan ke kiri. Kinerja saham nggak usah saya bacakan. Nah ini ada jumlah karyawan. Jumlah karyawan 4.548. Ini yang karyawan kontrak 500 orang 11%. Yang karyawan tetap 88%. Jadi secara statistik jumlah karyawan ini sudah lumayan berat ya, lumayan gemuk lah. Karena 80% itu pegawai tetap. Bisnis portofolionya pertama adalah distribusi dan penjualan, jasa pelayanan kesehatan, kemudian ada logistik, solusi digital, dan marketing. Lalu produk-produknya ada barang konsumsi, kemudian obat resep, kemudian alat kesehatan, obat hewan, apotek, dan klinik ya. Ini Mitra Sana. Kemudian bahan baku dan obat bebas. Terus ini struktur kepemilikan perseroan. Ini ada Kalbe, jadi dimiliki oleh Kalbe 92%. Publik 7,82%. Nah ini Enseval ini distribusi dan logistik. Bawahnya ada banyak tuh. Ada PT Emos, Trisapta, dan seterusnya. Enseval Medica Prima. Ya, ada alat kesehatan, bahan baku, layanan kesehatan, distribusi logistik, bisnis digital, perdagangan umum. Nah, ini banyak. Bawahnya banyak. Terus mereka juga ada perubahan direksi tahun 2024, ini bulan Mei. Ini ada Pak Bernardus, ini digantikan oleh Pak Fitjongsius, kemudian Pak Joni ini digantikan oleh Angelik, yang lainnya tetap. Dan kalau dilihat dari komposisi pemegang saham, retailnya sedikit ya, cuma 2%.
Tapi jumlah lembaga juga lumayan 54 juta. Dana pensiun ini ada 7.800.000, kemudian PT ada 2,5 miliar. Lembaga keuangan 1,4 juta, reksadana 30. Nah, ini sebenarnya nggak ada isinya sebenarnya. Nggak tahu, mungkin ada yang nyangkut di sini ya. Tapi masih dicatat. Asing secara perorangan cuma 0,01%, tapi secara badan usaha ini lumayan gede, 66 juta lembar. Jadi hampir sama seperti retailnya lokal. Nah, ini dividen tunai yang dibagikan, ini dibagikan tahun 2024 ya. Nah, 166, 205. Ini payout rasionya 65% rata-rata. Nah, ini laporan keuangan untuk 2024 yang dibagi ini berarti untuk yang fiskalnya 2023. Tadi ada detail jumlah karyawan. Ini ada pria 3.200. Ini enggak ada yang aneh. Nah, baru ini ya komposisi. Nah, ini komposisinya bagus. 26 sampai 35 tahun itu 1.900. Artinya 42% itu di mayoritas ya. Ini mayoritas angka produktif nih. Nah, kalau produktif kan perusahaannya juga gampang. Kemudian ada komposisi, ada apoteker, ada dokter, ada pasca sarjana, diploma, SMA. Ya, karena distribusi ya mungkin lebih banyak ke sarjana. Beda sama manufaktur ya teman-teman. Nah, terus kalau kita bandingkan laporan keuangan 2024 banding 2023, ini bagus, growth-nya penjualan 8%, bebannya walaupun beban juga naik, gross laba bruto naik 5%, beban usaha naik dikit, dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya adalah laba komprehensif tahun berjalan ini naik 5,5%. Jadi bagus, sehingga EPS-nya pun juga naik nih 7,8%, 254 ke 274. Nah, terus dia juga mentargetkan tahun 2025 seperti apa, pengennya penjualan itu tumbuh 8-10%, dan kebijakan dividennya juga masih tetap sekitar 55 sampai 65%. Nah, terus di sini juga ada tabel dividen tahun fiskal. Artinya yang tadi sudah disampaikan, yang 166 itu adalah tahun fiskal 2023. Jadi ada kemungkinan nanti tahun fiskal 2024 mestinya dia akan bagi. Nah, ini kan akan RUPS ya. RUPS-nya nanti kita bahas di perbandingan dividen, perbandingan saham. Terus yang mungkin bisa dibahas, ini ada yang sesuatu yang menarik seketika saya lihat di inventorinya mereka di laporan keuangan. Ini ada 3,9 T inventory total 2024. Tapi ada write off. Write off-nya ini kalau menurut perusahaan-perusahaan yang ecek-ecek atau perusahaan kecil ini gede banget nih. Setahun 47 miliar dia buang barang di write off. Walaupun kalau dibandingkan dengan ini itu ya sekitar 1,5% ya, 1,2 mungkin ya. 47 dibagi 3.900. Ya, tapi ini nggak masalah. Oke, kita akan coba bandingkan EPMT dengan yang lain ya, di short berdasarkan RUPS. RUPS tanggal 20, 21 dan 22 Mei. Jadi nanti di 2 minggu lagi ini akan ada RUPS, ada ADI, ELSA, EPMT, PNGO, KMDS, EKAT, TB, PSSI. Nah, secara kondisi dari yield dividen, kalau dilihat dari dividen sisa, yang pertama memang ada ADI, kedua ada ELSA, ketiga ada EPMT, keempat ada PNGO. EPMT ini saya review karena ternyata saya belum pernah review di channel YouTube saya. Padahal ini perusahaan saya list dari dulu dan termasuk perusahaan incaran ya, karena bisnis kesehatan itu posisinya berpotensi growth terus untuk tahun-tahun ini. Nggak tahu kalau 5 tahun ke depan ternyata banyak orang Indonesia yang lebih sehat, olahraganya bagus, ya mungkin kesehatan juga bisa cenderung turun atau stagnan. Tapi kalau lihat sekarang BPJS segala macam ya, itu masih ramai sekali. Jadi konsumsi kita, kesehatan kita juga kondisinya kurang begitu baik ya, sedikit-sedikit juga berobat, banyak asuransi, ini juga mempengaruhi dari EPMT. Nah, yang lain itu mungkin akan ada ELSA. ELSA dengan kondisi sekarang juga sudah cukup tinggi secara harga. Ini EPMT di situ, ELSA. ELSA sudah naik lumayan tinggi dan ini naik terus, mungkin juga menunggu dari RUPS. Tapi kalau kita masuk di sekarang
potensi yieldnya tinggal 8,1% walaupun ini gede. Kemudian AADI nanti akan ada RUPS dan mungkin tidak akan bagi dividen kalau sesuai dengan janjinya pada waktu IPO. Tapi kalau ternyata ada kejutan dan dia bagi dividen yang tahun 2024 tahun buku, nah itu lumayan, yieldnya pasti di atas 10% ya. Karena ini saya cuma hitung dari potensi EPS di 2025 ini saya ijo-ijoin. EKAT setahun juga lumayan, PNGO setahunnya juga lumayan walaupun ini sudah bagi dividen 40. Kemudian kemungkinan dia akan bagi lagi 101 ya PNGO. Terus apalagi? Ini ada TB. TB juga lumayan ya setahunnya walaupun sisanya sekitar 13-an rupiah. Nah, ini saya random saja berdasarkan RUPS terdekat. Tapi kalau dilihat dari bidang usaha, ini ada minyak gas batu bara, retail primer, barang baku, retail primer, barang baku gitu. Yang lain-lain sih masih ada banyak. Nanti mungkin kita bahas di video selanjutnya. Kecuali ada yang mau request, nanti saya coba bahaskan untuk yang requestan. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jadi ini perusahaan, lupa. Jadi kalau kita bahas dari sisi investasi dividend for living, EPMT kalau selama 25 tahun kita nabung 2 jutaan per bulan, yield dividen 7,6% dengan inflasi 2,5%, seolah-olah kalau kita sekarang butuh 10 juta harga dividen per bulan untuk saat ini, itu 25 tahun setara 18 juta. Jadi supaya kena, maka modal awalnya harus 150 juta nih sekarang ini maksudnya. Kalau 50 juta gimana bang? Ya nggak kena. Artinya nanti uang bulanannya yang harus ditambah, jangan 2 juta. Mungkin 3 jutaan. Nah itu baru ke hit ya, 22 juta nanti. Jadi nabungnya harus lambah gede karena growth-nya yang ada di sini cuma 7,6%. Kalau 10%, cepat sekali. 10% bisa langsung 41 juta nih. Jadi jauh di atas kebutuhan yang kita set up sekarang 10 juta. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Jadi kalau ada yang request silahkan di komen saja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa pullback ya, IHSG. Masih ada kemungkinan pullbacknya sampai area bawah. Kalau ditarik Fibonacci dari yang terbawah, kondisinya di 38,2 itu di 6.500-an. Dan kondisi di 61 itu adalah di 6.300-an. Jadi ada kemungkinan bisa pullback juga ke tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kalau sampai 78% gimana bang? Ya kalau ada barang-barang bagus kita bisa cicil, hajar aja di bawah. Asalkan perusahaannya bagus. Jadi yang kemarin sudah cuan, selamat. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.